Kita hidup di dalam sebuah dunia yang mengagungkan cetakan, sebuah dunia yang terobsesi pada keseragaman. Sejak kecil, kita secara tidak sadar diajarkan bahwa untuk menjadi normal, kita harus terlihat sama, mengikuti rute yang sama, berpikir dengan cara yang sama pula, dan berdiri di garis mati yang sama. Lalu apa yang terjadi jika ada satu jiwa yang lahir dengan cetakan yang berbeda, yang jalannya tidak bisa lurus, yang suaranya tidak bisa didengar, atau yang dunianya berputar dengan ritme yang tak mampu kita pahami? Dunia seringkali menyebut mereka rusak, dan tempat bernama sekolah terkadang secara kejam menjadi tempat pertama yang memperlihatkan keretakan itu. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan di mana semua orang berbicara dengan bahasa yang tidak Anda mengerti. Anda mencoba menjelaskan bahwa Anda lapar atau Anda takut, tapi yang keluar dari mulut Anda hanyalah kesunyian, atau mungkin kepakan tangan yang dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar Anda. Bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah seringkali bukan menjadi tempat belajar, melainkan sebuah labirin yang asing dan menakutkan. Mereka dipaksa memanjat pohon yang sama dengan anak-anak yang lainnya, padahal mereka lahir sebagai ikan. Mereka tidak hanya bertarung dengan keterbatasan fisik atau mental mereka sendiri. Mereka juga harus bertarung dengan tatapan mata yang menghakimi, tatapan kasihan, atau bahkan yang lebih buruk, tatapan seolah mereka adalah beban. Di Jepang ada sebuah seni kuno bernama Kitsugi. Ketika sebuah keramik retak atau pecah, mereka tidak membuangnya. Mereka menyatukan kembali pecahan-pecahan itu dengan emas cair. Hasilnya, keramik itu tidak lagi sama, tapi yang menjadi jauh lebih berharga dan indah justru karena garis-garis retakannya. Konsep inilah yang melahirkan apa yang kita sebut dengan sekolah ramah inklusi. Inklusi bukanlah tentang mengasihani. Inklusi adalah emas cair yang menyatukan perbedaan di dalam ruang kelas. Ia adalah sebuah tempat di mana kurikulum tidak lagi menjadi penggaris kaku yang memotong keunikan anak. Di sini, jika seorang anak tidak bisa membaca lewat huruf, dinding kelas akan berbicara lewat gambar. Jika seorang anak tidak bisa tenang karena dunianya terlalu bising, kelas akan memberikan keheningan. Dan keajaiban sesungguhnya dari tempat ini bukan hanya terjadi pada mereka yang berkebutuhan khusus. Keajaiban itu menular pada anak-anak yang kita sebut normal. Mereka belajar sesuatu yang tidak bisa diuji dalam lembar kertas ujian nasional. Mereka belajar tentang retaknya ego dan tumbuhnya empati. Pada akhirnya, pendidikan yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak anak yang berhasil kita cetak menjadi piala, melainkan tentang seberapa banyak anak yang berhasil kita selamatkan dari rasa sepi karena merasa dibedakan. Sekolah ramah inklusi adalah pengingat bagi kita semua yang dewasa, bahwa di bumi ini tidak ada satupun jiwa yang lahir sebagai produk gagal. Kita hanya belum menyediakan ruang yang cukup luas agar mereka bisa mengepakkan sayapnya. Karena pelangi tak pernah mengutuk warnanya yang berbeda, dan di ruang kelas yang inklusif, semua anak punya hak yang sama untuk melihat dunianya bersinar.